GoNavy Highlight menghadirkan seputar informasi dan berita terkini seputar kegiatan TNI Angkatan Laut. Berikut informasi dan berita selengkapnya yang disajikan dalam GoNavy Highlight edisi Rabu 10 November 2021. Dalam rangka menciptakan kebersamaan di jajaran TNI Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono melaksanakan olahraga bersama dengan seluruh prajurit TNI Angkatan Laut di seluruh kota TNI Angkatan Laut di seluruh Indonesia. Untuk jajaran Mabesal, pelaksanaan bertempat di lapangan Trisila Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Olahraga yang diawali dengan senam SKJ 88 dan jalan sehat di seputar kawasan Mabes TNI ini dihadiri oleh 32 satuan kerja Mabesal, meliputi seluruh prajurit dan PNS TNI Angkatan Laut. Kegiatan itu juga dimeriahkan dengan lomba joget dengan iringan lagu Jalaseva Jaimahe dan diikuti 27 satuan kerja Mabesal serta dilaksanakan pembagian hadiah door prize. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Staf Angkatan Laut juga berkesempatan menyerahkan penghargaan kepada prajurit TNI Angkatan Laut yang berprestasi pada PON 20 Papua, yaitu Sertu Abdurrahman Sidik peraih medali perak cabang olahraga bola voli indoor, Sertu Niputu Armini peraih medali perunggu cabang olahraga tenis lapangan nomor ganda putri, dan Serda Angela Patricia Fanya peraih medali perunggu dalam cabang olahraga triathlon nomor aquathlon. Guna menjamin keamanan maritim yang didukung oleh sarana dan prasarana penunjang yang mumpuni, dan sebagai bentuk upaya TNI Angkatan Laut dalam mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono memimpin acara peletakan batu pertama pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar TNI atau SPBT Terpadu 1 di Komplek Kodamar, Sunter, Jakarta Utara. Dalam sambutannya, Kepala Staf Angkatan Laut menyampaikan, logistik tidak memenangkan pertempuran, akan tetapi tanpa logistik, pertempuran akan sulit untuk dimenangkan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Direktur Utama PT Pertamina Transkontinental, Arsono Kuswandanu, didampingi Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga, serta Direktur Pemasaran dan Operasi. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menghadiri peresmian Tugu Api Semangat Indonesia Merdeka Tidak Pernah Padam di area Patung Insinyur Soekarno di Lapangan Bela Negara Kementerian Pertahanan RI, Jakarta Pusat. Keberadaan tugu tersebut menyempurnakan dan menambah nilai-nilai penghormatan serta penghargaan atas jasa para pahlawan yang telah berjuang demi tegaknya kemerdekaan Indonesia. Tugu Api Semangat Indonesia Merdeka Tidak Pernah Padam diresmikan Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo yang diawali dengan pelaksanaan Parade Surya Senja dan penurunan bendera Sang Merah Putih dengan pasukan dari Kadet Universitas Pertahanan, Detasemen Kawal Khusus Kementerian Pertahanan RI, dan Drum Band Kementerian Pertahanan RI. Turut hadir peresmian tersebut antara lain Menteri Pertahanan RI Legend TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, Panglima TNI Marskal TNI Hadi Cahyanto, dan juga Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Prajurit dan PNS Pangkalan TNI Angkatan Laut Balikpapan antusias mengikuti kegiatan Ruang Bincang Motivasi yang menghadirkan pakar komunikasi dan motivator Aqua Dwi Payana di Gedung Pati Unus Makolanal Balikpapan, Kalimantan Selatan. Dalam penyampaian materinya, Aqua Dwi Payana antara lain mengingatkan peserta agar senantiasa bisa berbahagia, di mana kunci kebahagiaan ialah jalani, nikmati, syukuri, dan ikhlas, serta dapat menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat sehingga terciptanya kedekatan antara TNI Angkatan Laut dan masyarakat. Sementara itu dalam sambutannya, Komandan Lanal Balikpapan Kolonel Laut Pelaut Siswo Widodo mengharapkan kepada seluruh peserta Ruang Bincang Motivasi dapat menyerap ilmu yang telah disampaikan dan dapat mengimplementasikan
dalam kehidupan sehari-hari. Utamanya termotivasi dalam upaya meningkatkan kinerja di satuan kerjanya. Tim Fleet Second Quick Response atau disingkat FSQR, Pangkalan TNI Angkatan Laut Tahuna, mengevakuasi 8 penumpang dan seorang nakoda pambut The Savior of King yang mengalami kecelakaan laut karena cuaca buruk di sekitar perairan Pulau Marore dan Pulau Kawio, Sulawesi Utara. Sebelumnya, Posal Marore mendapatkan informasi dari masyarakat adanya perahu penumpang jenis pambut mengalami kecelakaan. Perahu berbobot 2 GT tersebut dihantam gelombang setinggi kurang lebih 1,5 meter sampai dengan 2 meter, sehingga mengakibatkan perahu hampir tenggelam. Kemudian Posal Marore yang berada di bawah Lanao Tahuna bersama dengan masyarakat segera melakukan search and rescue. Dan selanjutnya Komandan Posal Marore melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat dan juga pihak sah bandar.